have reached the voicemail box of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syabila dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menampilkan video ujian praktik bahasa Indonesia yaitu ceramah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa bihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 4 Tamu Selatan yaitu Bapak Maman Rukmana, serta yang saya hormati Ibu Guru Bahasa Indonesia SMA 4 Tamu Selatan yaitu Ibu Tata Rohayati. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman dan penonton sekalian yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menonton video ceramah saya pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyaksikan video ceramah pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam kita serahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Pada kesempatan yang sangat amat bahagia dan sangat amat spesial kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul wajibnya seorang wanita muslimah untuk menutupi auratnya ataupun berhijab. Pada zaman sekarang memang hijab ini sedang trending atau booming di kalangan remaja maupun fashion. Tetapi hijab yang biasanya digunakan di kalangan remaja atau di kalangan fashion ini adalah hijab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin ada beberapa hijab yang memang sesuai dengan syariat agama Islam, pakaiannya pun sesuai dengan syariat agama Islam. Tapi kebanyakan yang saya temukan pada zaman sekarang remaja-remaja itu menggunakan hijab yang pakaian yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam artian mereka menggunakan hijab tetapi pakaian mereka masih ketat dan masih membentuk lekuk tubuh mereka yang itu bisa mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahram mereka, ataupun mereka menggunakan hijab tapi tidak sempurna dalam pemakaiannya atau tidak bisa menutupi aurat mereka hingga menutupi dada. Lalu apa sih hijab dan pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Hijab dan pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam adalah hijab yang bisa menutupi aurat kita hingga menutupi dada, kain hijab ataupun kain pakaian yang tidak terlalu tipis ataupun ketat, dan yang ketiga, pakaian yang tidak terketat ataupun longgar agar kita tidak dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahram kita untuk berpikiran aneh-aneh. Seperti mana yang Allah firmankan pada Quran Surat Al-Isra ayat 31, di sana dikatakan bahwa wahai wanita yang beriman, jagalah pandanganmu, jagalah kemaluanmu, dan janganlah engkau menampakkan auratmu. Tutupilah auratmu menggunakan kain hingga menutupi dada, kecuali aurat yang memang biasanya kita lihat, yaitu telapak tangan dan juga wajah. Adapun hadis dari Abu Dawud yang menyatakan bahwa ada seorang wanita bernama Asma bin Abu Bakar pada kala itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan pakaian sangat amat tipis. Lalu Rasulullah pun bersabda, wahai Asma, wanita yang telah balik tidak dikenankan untuk menampakkan auratnya kecuali yang biasa kita lihat. Nabi Muhammad pun sambil menunjukkan telapak tangan dan wajahnya. Jadi pada saat ini memang hijab yang digunakan oleh remaja-remaja di kalangan remaja pada saat ini adalah hijab yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, yang tidak bisa menutupi hingga menutupi dada, dan pakaiannya pun masih ketat dan cenderung membentuk lekuk tubuh mereka yang dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahram mereka. Saya juga sering bertemu dengan wanita-wanita muslimah di luar sana yang memang mereka menggunakan hijab tapi pakaian mereka masih membentuk tubuh, lalu mereka menggunakan pakaian yang tidak membentuk tubuh nih atau pakaian yang longgar, tapi hijab mereka tidak sempurna, seperti mereka menggunakan hijabnya di atas dada, lalu mereka menggunakan hijab dengan kain hijab yang terlalu tipis sehingga bagian telinga dan bagian rambut mereka itu masih sangat amat kelihatan. Dan yang ketiga, mereka menggunakan hijab dengan punuk unta yang tentu saja tidak boleh karena itu merupakan hal yang berlebihan. Sebagaimana yang kita tahu, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu yang keempat, mereka menggunakan hijab tetapi mereka sengaja mengeluarkan helai demi helai rambut mereka keluar dari hijab tersebut agar terlihat lebih modis, lebih keren, lebih bisa mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Tapi pada dasarnya itu bukanlah hijab yang seharusnya kita gunakan, dan itu bukanlah fungsi hijab yang sesungguhnya. Karena fungsi hijab yang sesungguhnya adalah alat untuk menutupi aurat kita secara sempurna. Jadi banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang saya temui menggunakan hijab itu tidak sesuai dengan syariat Islam, dan bahkan mereka tuh sekarang menggunakan hijab itu semata-mata bukan untuk kewajiban kita sebagai wanita muslimah, bukan menjalankan perintah Allah, tetapi mereka menggunakan hijab itu hanya semata-mata untuk aksesoris
di kalangan fashion agar mereka tuh terlihat lebih trendy, lebih keren, dan lebih bisa dinotis banyak orang. Tetapi zaman sekarang juga banyak wanita-wanita di seluruh dunia ini yang mulai bisa menyempurnakan hijabnya, mulai menyempurnakan pakaiannya sesuai dengan syariat agama Islam. Tapi wanita-wanita muslimah yang mulai beristiqomah seperti itu, kadang mereka paling banyak mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar dan sering dibilang rendah, sering dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, seperti sok suci, baik di luar doang tapi di dalamnya busuk dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kalau misalkan wanita yang sudah mulai berhijab, sudah mulai menyempurnakan hijab dan pakaiannya, itu adalah sebaik-baiknya wanita daripada mereka yang mencemoohnya, daripada mereka yang memiliki akhlak baik, sikap baik, tetapi mereka masih sering berkeluaran dengan pakaian yang terbuka ataupun telanjang yang dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahram mereka. Jadi ketika kita menemui seorang wanita muslimah yang pakaian dan hijabnya sudah sempurna namun akhlak mereka masih buruk, itu kita jangan salahkan hijabnya, karena hijab dan akhlak adalah dua hal yang berbeda. Akhlak itu adalah suatu kepribadian dari diri seorang manusia sendiri. Tapi kalau hijab itu adalah suatu kewajiban yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memang memiliki pahala yang sangat amat Masya Allah luar biasa. Apalagi ketika kita wanita yang sudah balik langsung menunaikan kewajibannya sebagai wanita muslimah yang sesungguhnya, yaitu menggunakan hijab dengan sempurna, maka beruntunglah bagi kedua orang tua si wanita tersebut, karena kedua orang tua wanita tersebut bisa terselamatkan dari siksa neraka karena anaknya yang sudah balik sudah mulai bisa menyempurnakan hijabnya, sudah mulai bisa melaksanakan kewajibannya. Jadi hijab ini bukan hanya untuk sekedar kewajiban aja, tapi hijab ini juga bisa menolong kita dari siksa neraka, dari panas siksa neraka. Hijab ini juga bisa membawa kita dalam lindungan Allah. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan nih, misalkan lagi jalan di suatu jalanan yang memang sepi dan disitu banyak anak laki-laki, terus kita sebagai wanita muslimah yang memang penggunaan hijabnya dan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam yang tidak ketat dan longgar, itu kita akan dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi lelaki-lelaki di situ tuh tidak menggoda kita, laki-laki tersebut tidak terundang syahwatnya karena melihat kita, karena kita menggunakan pakaian yang sempurna sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi inti dari ceramah yang saya sampaikan ini adalah kita sebagai wanita muslimah harus mulai sedikit demi sedikit memperbaiki hijab kita, sedikit demi sedikit memperbaiki pakaian kita agar sesuai dengan syariat agama Islam, agar kita bisa menggunakan hijab yang memang sah di mata agama, yang memang seharusnya kita gunakan, yang memang seharusnya kita gunakan karena itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memang memiliki pahala yang sangat amat luar biasa. Dan kita juga dengan menggunakan hijab kita dapat membantu kedua orang tua kita terbebas dari siksa api neraka di akhirat nanti. Kita bisa membawa kedua orang tua kita masuk ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bukan? Jadi marilah kita sebagai wanita muslimah yang memang memiliki kewajiban yang sangat amat banyak dan sangat amat berat, kita marilah menjaga pandangan kita, menjaga kemaluan kita, menjaga tubuh kita, menjaga aurat kita dari lelaki yang bukan mahram kita, dan marilah kita mulai memperbaiki hijab dan pakaian kita agar kita juga bisa mendapatkan manfaat positif di dunia dan akhirat kita. Serta marilah kita mulai beristiqomah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki hijab dan pakaian kita sesuai dengan syariat agama Islam, kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki perkataan kita, dan memperbaiki perbuatan kita agar lebih mulia, agar sesuai dengan wanita muslimah sesungguhnya, wanita penghuni surga nantinya. Masya Allah. Sekian ceramah yang saya akan sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan di dalam saya menyampaikan ceramah pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan pencerahan maupun dapat memberikan sedikit nasihat agar kita bisa beristiqomah bersama-sama ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, agar kita bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kedua orang tua kita dan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Masya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.